Kemudian cara mengangkat tangan dan ukuran tinggi ketika takbir perpindahan ini sama seperti takbiratul ihram. Boleh dia mengangkat sampai ke sejajar dengan daun telinganya. Atau yang kedua adalah ketika mengangkat untuk ruku, mengangkat tangan untuk ruku dalam takbir ini boleh sampai sejajar dengan pundaknya. Ya, sejajar dengan apa? Pundaknya. Allahu Akbar. Atau boleh kira-kira antara pundak dan telinga, ya. Itu juga boleh. Ya. Adapun riwayat yang mengangkat tangannya sampai perut doang, saya nggak tahu itu. Entah ada dalilnya atau enggak, saya belum tahu. Ya, mengangkatnya tanggung banget nih sampai apa? Sampai ya mungkin sampai perut yang ya begitu. Tapi yang sebagaimana pernah kita bahas, mengangkat tangan dalam takbiratul intiqal ini sama dengan takbiratul ihram ketika apa? Ketika akan berpindah. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, adapun posisi jari-jari. Posisi dari jari-jari ketika apa? Ketika takbir. Ini juga sama. Ini juga sama dengan takbiratul ihram. Sebagaimana pernah kita bahas, ya, jari-jari ini tidak rapat begini, juga tidak seperti ini, tetapi pertengahan, ya. Jadi tidak ya seperti ini tidak, atau begini juga enggak, ya biasa umum, ya, begitu. Setinggi telinga, daun telinga, atau antara pundak dan telinga, atau ya tengah-tengah, atau sejajar dengan apa? Pundaknya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, anna Rasulullah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibai. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Ini salah satu dalilnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan ya sejajar dengan daun telinganya. Ya, idza kabbara, ya, idza iftataha sholata wa idza kabbara liruku, ketika takbiratul ihram dan ketika takbiratul intiqal sama. Ya, ini sama ya, ketika mengangkatnya, kemudian posisi jari-jarinya pun demikian. Kemudian tadi cara takbir dan mengangkat tangan, ya, boleh takbir dulu kemudian ruku, atau juga ruku kemudian takbir, sudah turun kemudian takbir, atau berbarengan dengan turunnya ruku dan bersama ya dengan takbirnya. Ini juga boleh. Ya, tiga cara ini boleh. Sebagaimana di takbiratul ihram. Kemudian posisi tangan atau posisi telapak tangan ketika takbiratul intiqal. Posisi tangan adalah ya posisi tangan dengan menghadap kiblat. Ya. Menghadap kiblat. Ya, posisi ya telapak tangan ini menghadap kiblat. Ya. Bukan cuman begini, kadang ada orang kayak enggak niat banget. Ngomong. Ya, kayak enggak niat banget orang takbir. Ya, lurus, ya, bukan. Nah ini orang nggak niat ini. Jadi posisi apa? Posisi telapak tangan ketika takbir intiqal adalah dengan menghadapkan ke kiblat. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, dan bacaannya hanya Allahu Akbar. Apa hikmah dari takbir intiqal ini? Apa hikmah dari takbir intiqal ini atau perpindahan dari berdiri menuju ruku? Di antaranya hikmahnya pertama adalah kita diperintahkan untuk takbir dan mengangkat tangan kemudian ruku adalah dengan apa? Mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Maka hikmahnya adalah itu sebagai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena seringkali dalam ibadah kalau ditanya kenapa, ya susah dijawab.
Kenapa harus mengangkat tangan? Kenapa harus bertakbir? Sudah jawabannya itu adalah ketaatan kepada Allah dan juga meneladani ya cara sholat ya yang dipraktekkan, yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa kalau ditanya kenapa sih harus mengangkat tangan? Ya memang nggak ada, ya nggak bisa kita kenapanya karena memang itu Rasul mengajarkan demikian. Ya. Dan ini mungkin juga nggak bisa kita cerna dengan akal. Kenapa harus mengangkat tangan? Kenapa harus setinggi sejajar dengan pundaknya? Kenapa harus dia mengangkat tangannya atau dia ya tangannya seperti ini? Ya. Kemudian membaca takbir. Ya. Kan ini kayaknya nggak masuk akal. Ya memang dalam ibadah seringkali ketika pertanyaan demikian, ya tidak bisa kita jawab. Kenapa? Karena ini kita di dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Dan karena ibadah itu enggak setiap perintah ibadah itu harus bisa dicerna dengan akal. Banyak ibadah-ibadah yang tidak ya dicerna oleh akal. Ya. Keyakinan-keyakinan, kemudian akidah, ya, tentang iman, enggak bisa tentang hari kiamat, ya, tentang surga, tentang neraka. Akal kita enggak nyampe karena kita hidup di dunia. Ya. Kita hidup di dunia. Tentang adanya nikmat kubur, adanya siksa kubur. Bagaimana akan dicerna dengan akal? Ya. Tetapi ketika Allah perintahkan, Rasul telah mengajarkan, sudah kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Ya, kita dengar dan kita taat. Ya, tanpa kita ragu-ragu, tanpa protes, dan tanpa adanya tanpa adanya sombong menolak. Karena Allah lebih tahu tentang syariatnya. Rasul SAW lebih paham di dalam perintah-perintah Allah. Walaupun mungkin kita ada pertanyaan kenapa. Ya, kenapa enggak sesuai dengan akal? Tidak. Ibadah tidak selalu ya bisa dicerna dengan akal. Kenapa? Karena Allah perintahkan demikian. Ya, berbeda dengan manusia. Ya, berbeda dengan manusia. Ya, ketika diperintahkan untuk beli makanan karena dia lagi lapar, sono beli makanan. Kenapa? Saya lapar mau makan. Jelas. Tetapi dalam ibadah enggak tidak setiap kayak orang yang ya membeli makanan untuk dia makan. Jelas tujuannya biar kenyang, mau dia makan. Tapi ini ibadah. Allah yang perintahkan. Rasul yang mengajarkan. Sehingga ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sami'na wa ata'na. Tidak ada keraguan, tidak ada menolak, dan tidak ada protes. Ya, kita saja diperintah oleh manusia, lihat ya seorang ya tentara misalnya, ketika disuruh atasannya dia mengatakan siap. Ya, kamu jaga nanti di perempatan. Jam berapa, Pak? Jam 4 sore, siap. Enggak ada tanya-tanya dulu, maaf Pak sebentar, kenapa jam 4 sore ya Pak? Nanti aja Pak jam 5, sama saya jam 4 itu sibuk Pak. Mungkin habis itu dipecat mungkin. Nah, kamu banyakkan protes, kan begitu. Itu manusia loh. Itu manusia. Dia akan mengatakan sami'na wa ata'na, siap begitu. Ya. Bahkan kalau disuruh sesuatu yang mungkin bagi dia aneh pun dia akan laksanakan. Contoh. Ya tadi misalnya seorang tentara misalnya. Ya, seorang tentara ini jenderal nyuruh anak buahnya nyuruhnya ngambilin senjata, ngambil pistol, ngambil granat, ya itu kan wajar karena tentara nyuruhnya begitu. Nyuruhnya ngambil senjata wajar, memang kerjaannya, latihannya begitu. Lah kalau misalnya nih jenderalnya nyuruh anak buahnya tolong belikan cilok di depan ya. Apa mungkin itu yang namanya bawahan dia akan protes? Maaf Pak Jenderal, saya biasanya disuruh ngambil senjata Pak, ngambil granat Pak. Kok jenengan suruh beliin saya cilok Pak? Nah itu enggak mungkin dia akan tanya begitu. Kenapa? Bentuk ketaatan gitu loh. Bentuk ketaatan seorang bawahan kepada atasan. Dia enggak nanya. Ya, enggak nanya, sudah berangkat siap begitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan.
Sehingga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya itu bentuk dari kita ketaatan yang apa? Yang kita lakukan, ya, bentuk kita beriman kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena yang demikian ini akan mendatangkan kebaikan. Ya, akan mendatangkan kebaikan di mana dunia dan akhirat. Ya, dunia dan akhirat. Sehingga adanya ya hikmah ini adalah ketaatan kepada Allah. Karena mungkin sholat langsung aja setelah membaca surat langsung aja ruku. Tanpa adanya takbir, tanpa adanya mengangkat tangan, kan bisa aja. Tetapi kenapa Rasul demikian? Itulah bentuk dari kita mentaatinya. Tanpa kita banyak tanya. Mungkin baik kita pun bisa bertanya, kenapa Rasul nggak langsung aja ruku? Kenapa sih harus angkat tangan dulu? Kenapa sih harus mengucapkan takbir dulu? Itulah bentuk apa? Bentuk kita mentaatinya tanpa kita tanya kenapa. Kenapa? Karena kadang-kadang atau mungkin banyak amalan di sana yang tidak bisa kita cerna. Sebagaimana atasan yang memerintahkan bawahan, dia akan segera melaksanakan. Apalagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini yang memerintahkan, yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, orang yang mengatur kehidupan kita. Sehingga pantaskah kita untuk menolak atau kita memprotes dari perintahnya? Maka tentunya ini tidak layak. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua di dalam takbir intiqal ini, takbir perpindahan, adalah di dalam mengamalkan iman, mengamalkan bentuk iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana pernah kita sampaikan di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu tentang arti dari iman. Arti dari iman adalah qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan. Bahwa iman itu adalah dengan ucapan, kemudian keyakinan dalam hati, dan perbuatan dengan anggota badan. Saya ulangi. Iman adalah qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan. Iman adalah ucapan, kemudian keyakinan dalam hati, dan juga mengamalkan dengan anggota badan. Sehingga di dalam sholat ini semuanya ada. Di dalam sholat ini semuanya dari cakupan iman tadi, yang tiga tadi, unsur iman tadi, semuanya ada. Mana bentuknya? Dalam sholat ada ucapan Allahu Akbar. Ini ibadah dengan lisan. Bentuk iman, kita beriman kepada Allah, yaitu apa? Dengan lisan, dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian yang keduanya adalah meyakini dalam hati. Seorang yang sholat, hendaklah dia menghadirkan hatinya untuk khusyuk. Hadir dalam hatinya dalam melaksanakan sholat, menghadirkan ini saya sedang sholat, menghadirkan hati. Bukan sholat cuman badannya doang di masjid, tapi pikirannya kemana-mana. Ya. Kadang-kadang ke bawah yang dari sebelum sholat. Ya. Ketika mau sholat, kuncinya ketinggalan, lupa di mana naruhnya. Ketika sudah mulai sholat, Allahu Akbar sambil mikir, tadi saya naruhnya di mana ya, begitu. Perasaan tadi pas saya masuk rumah, itu kalau nggak salah naruhnya di meja, tapi kenapa nggak ada ya? Coba saya ingat-ingat, akhirnya lupa, ternyata imam sudah pas salam. Ya, dia masih mikir gimana? Masih mikirnya nyari kunci. Kenapa? Itulah menunjukkan hatinya tidak hadir. Hatinya tidak hadir dalam sholat. Sedangkan sholat itu tadi memiliki unsur iman semuanya. Dengan qaulun bil lisan, dengan ucapan, dengan doa, dengan bacaan, itu adalah bentuk iman. Kemudian juga hadirnya hati. Ya, hadirnya hati. Maka disinilah sholat ini hadirnya hati. Bahkan kita pernah mengatakan, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, sholatun bila khusyu'in, ya, karruhi kal jasadi bila ruhin. Seorang yang sholat dengan hadirnya hati,
Ya. Maaf, seorang yang sholat tanpa hadirnya hati, ya, tanpa hadirnya hati, tanpa khusyuknya di dalam sholat, seperti kal jasadi bila ruhin, seperti jasad nggak ada ruhnya. Jadi apa kira-kira? Bangkai. Bangkai itu kan ada jasadnya, tapi nggak ada ruhnya. Masa kita mau persembahkan bangkai kepada Allah? Ya, gara apa? Gara-gara sholatnya tidak apa? Tidak menghadirkan ya hatinya. Ya, maka ya di sini dalam sholat, ya dalam takbiratul intiqal ini adalah semua unsur iman ada semuanya. Kemudian yang ketiga adalah wa amalun bil arkan. Amal bil arkan. Beramal dengan anggota badan. Mana itu anggota badan dalam sholat? Perpindahan. Bukan cuma lisan yang ngomong, bukan hati saja yang hadir, tetapi juga di sana ada yang namanya disebutkan dengan anggota badan. Anggota badan inilah saya lagi sholat. Saya gerakan dari berdiri, ruku, sujud, itu adalah gerakan anggota badan yang sudah didahului dengan lisan dan hati, dan juga apa? Dari anggota badan. Sehingga sholat ini terkumpul di dalamnya itu semua unsur iman ada. Dari ucapan, dari keyakinan, dari hati, dan juga dari apa? Dari perbuatan anggota badan. Kenapa? Karena ada orang yang ibadah ya hanya dengan harta. Ya, dengan harta. Bersedekah harta. Itu membaca Quran, orangnya diem. Ya. Tetapi dalam sholat semuanya ini apa? Ya, orang yang sholat maka semuanya unsur iman dia amalkan, sehingga ya agar kita ya lebih memahami di dalam sholat yang kita kerjakan, ya agar sholat kita semakin baik, sholat kita semakin berkualitas, dan sholat kita akan semakin membawa kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu indallahi as-sholah. Pertama yang Allah akan hisab nanti pada hari kiamat, yang Allah akan adili dari setiap amalan-amalan kebaikan, yang Allah akan balas dari amal-amal kebaikan, itu yang pertama sholat. Sebelum sedekahnya, sebelum puasanya, sebelum hajinya, sebelum umrohnya, atau sebelum amalan-amalan yang lain, yang pertama adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabu indallahi as-sholah. Pertama yang akan diberikan balasan dalam amal-amal kebaikan kalian, kata Rasul, adalah yang pertama kali sholat. Sehingga dengan kita mengkaji, mempelajari sholat ini, semoga kita semakin baik, berkualitas di dalam sholat yang kita amalkan. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan hanya saja hadirnya badan, tetapi tanpa disertai dengan hati. Semoga bermanfaat pada kesempatan sore hari ini tentang tata cara sholat. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.